Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Diska Faradina dengan NIM 1921170 kelas PBSI 3B dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah apresiasi prosa. Dan pada video kali ini saya akan sedikit membacakan salah satu cerita dari jenis prosa lama, yaitu dongeng mitos yang berjudul Gunung Tampomas. Cerita ini saya ambil dari koleksi terbaik 100 plus dongeng rakyat Nusantara PT Buku Seru. Mengenal sedikit tentang Gunung Tampomas. Gunung Tampomas ini sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di sebelah utara kota Sumedang. Ternyata gunung ini tuh memiliki sumber air panas yang keluar di daerah sekitar kaki gunungnya loh. Dan gunung ini tuh termasuk tempat wisata alam. Keren kan? Nah, siapa sangka di balik Gunung Tampomas yang asri ini terdapat asal-usul yang sangat mengejutkan. Berikut cerita. Asal-usul Gunung Tampomas. Di zaman dahulu daerah Sumedang, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan bernama Sumedang Larang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang masih muda namun sangat bijaksana dan adil saat mengambil keputusannya. Raja ini sangat dicintai oleh masyarakatnya, begitupun sebaliknya. Kerajaan Sumedang Larang sangat subur dan makmur, semua hidup tentram, damai, dan nyaman. Di desa ini ada sebuah gunung, namanya Gunung Gede. Gunung ini memiliki air melimpah dan tanah yang subur serta hutan yang rindang. Pada suatu hari, tiba-tiba ada suara gemuruh yang berasal dari Gunung Gede. Rakyatnya mulai gelisah karena Gunung Gede mengeluarkan tanda-tanda akan terjadinya erupsi. Setelah mendengar berita ini, Raja sangat sedih melihat rakyatnya ketakutan. Raja khawatir meletusnya gunung akan berdampak buruk pada rakyatnya. Lalu Raja memutuskan untuk bersemedi. Setelah beberapa hari bersemedi tanpa memikirkan kesehatannya, Raja mendapatkan bisikan. Bisikannya begini. Bila ingin kerajaanmu selamat, lemparkan keris nenek moyangmu ke kawah Gunung Gede. Setelah itu Raja pingsan tak sadarkan diri beberapa hari. Setelah sadar, Raja beritahu petunjuk itu kepada Patih. Patih kaget dong dan menawarkan diri untuk melemparkan keris itu. Tapi rajanya menolak karena harus raja yang melemparkan kerisnya. Raja bilang begini, demi rakyatku, nyawa aku rela pertaruhkan. Keren. Terus raja menggunakan kuda untuk sampai ke puncak. Wah, rintangan demi rintangan sudah dilewatinya. Karena keselamatan rakyat yang ada di pikirannya, raja tidak memperdulikannya. Setelah sampai, raja langsung melemparkan keris. Keajaiban pun terjadi setelah ini. Kawah mulai normal, suara gemuruh tidak terdengar, dan raja pun bersyukur. Petunjuk benar. Akhirnya raja kembali dan disambut oleh rakyatnya. Raja bahagia rakyatnya selamat. Setelah kejadian itu, Gunung Gede berubah menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek. Nah, dari dongeng tersebut itu menceritakan tentang di Sumedang, Jawa Barat, ada sebuah gunung yang namanya Gunung Tampomas dan dulu itu namanya Gunung Gede. Nah, di daerah Gunung Gede ini ada sebuah kerajaan yang namanya itu Kerajaan Sumedang Larang yang dipimpin oleh raja yang masih muda, adil dan bijaksana. Daerah ini tuh sangat subur serta makmur dan memiliki hutan yang sangat rindang. Terus suatu hari tiba-tiba gunung ini memunculkan tanda-tanda erupsi. Rakyatnya pun kebingungan kan dan panik. Nah, raja pun mendengar berita ini, lalu raja memutuskan untuk bersemedi guna untuk
meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rakyatnya tetap selamat. Nah, di dalam semedi itu raja mendapatkan bisikan kalau raja harus melemparkan keris emas warisan nenek moyangnya ke dalam kawah gunung gede. Setelah itu raja pingsan, lalu raja siuman beberapa hari kemudian raja langsung menuju ke pinggiran kawah gunung gede, lalu melemparkan keris itu dan keajaiban pun terjadi. Kawah gunung gede dan sekitarnya berubah menjadi semula, menjadi makmur dan kembali asri seperti dulu. Lalu setelah semuanya membaik, raja pulang dan disambut meriah oleh rakyatnya. Setelah itu Gunung Gede berubah nama menjadi Gunung Tampomas. Komentar yang saya dapat berikan dari dongeng ini, ceritanya sangat bagus, mudah dipahami, cocok dibaca untuk semua umur. Apalagi pelajaran yang dapat diambil sangat banyak dari sosok seorang raja yang sangat bijaksana dan mencintai rakyatnya, serta memiliki tanggung jawab tinggi sebagai pemimpin yang adil dan seorang perwira yang perkasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.